Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Apriliani dengan NPM 3012305 dari Prodi Hukum Universitas Teknologi Digital. Di sini aku akan membahas topik menarik nih. Apakah banyaknya lembaga negara yang dibentuk setelah era reformasi memperkuat atau malah justru melemahkan sistem ketatanegaraan Indonesia? Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Salah satu perubahan besar adalah munculnya lembaga-lembaga negara independen baru sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan menjaga agar kekuasaan tidak terpusat di suatu tempat. Beberapa lembaga yang muncul di antaranya adalah ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada KY, Komisi Yudisial, ada Komnas HAM, dan ada Ombudsman RI. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem checks and balance, memastikan transparansi dan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Untuk manfaat atau keuntungan banyaknya lembaga negara, untuk yang pertama adalah sebagai penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Dengan hadirnya lembaga-lembaga independen, pemerintahan dan pejabat publik mendapatkan pengawasan ekstra yang bisa menekankan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Terus yang kedua adalah KPK sebagai benteng anti korupsi. KPK menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi. Sejak dibentuk, lembaga ini telah menangani ratusan hingga ribuan kasus korupsi besar. Terus yang ketiga adalah KPU dan netralitas dalam pemilu. Dengan KPU yang independen, penyelenggaraan pemilu tidak langsung dikendalikan oleh pemerintah, melainkan oleh lembaga yang wewenang dan mekanisme pengawasan publik. Terus yang keempat adalah KY dan integritas dunia peradilan. Komisi Yudisial berperan menyeleksi hakim, menjaga integritas, dan menegakkan etika hakim, sehingga proses peradilan bisa berjalan lebih adil. Yang terakhir adalah perlindungan HAM dan keluhan publik. Lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman membantu masyarakat menyampaikan keluhan serta memastikan hak asasi manusia dilindungi dalam kebijakan negara. Untuk tantangan dan risikonya, yaitu tidak selamanya keberadaan banyak lembaga itu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan nyata yang harus dihadapi. Untuk yang pertama karena konflik antar lembaga atau ego sektoral. Kadang terjadi ketegangan antara lembaga, misalnya konflik antara KPK dan Polri soal penanganan kasus yang menunjukkan kurangnya sinergi dan koordinasi. Terus yang kedua adalah duplikasi fungsi atau tumpang tindih kewenangan. Beberapa lembaga memiliki tugas yang mirip atau cakupan yang berpotongan sehingga sumber daya dan kejelasan tanggung jawab menjadi kabur. Yang ketiga adalah koordinasi dan data yang terhambat. Akses data antar lembaga seringkali mengalami hambatan birokrasi, misalnya lembaga A butuh data lembaga B, tapi prosedur pengajuan lambat atau ada batasan regulasi. Yang terakhir adalah beban administratif dan biaya. Semakin banyak lembaga, semakin banyak pula struktur, anggaran, dan staf yang harus disiapkan. Jika tidak efisien, ini bisa membebani keuangan negara. Untuk kesimpulannya adalah dari materi yang saya sampaikan dapat saya ambil kesimpulan bahwa banyaknya lembaga negara hasil reformasi adalah bila mana ditata dengan baik, ia bisa memperkuat demokrasi dan pengawasan. Tapi jika lemah dalam koordinasi dan regulasi, ia malah melemahkan efektivitas pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.